siapkan minum masing-masing biar nggak dehidrasi. Kalau pakai ada pisang goreng nggak apa disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita awali semoga kegiatan kita pada malam hari ini membawa pencerahan dan tentu saja yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala menyertai dalam setiap kegiatan kita. Dan saya sampaikan selamat datang buat sahabat semuanya yang di ruangan ini. Mudah-mudahan nanti banyak teman-teman yang menyusul yang tidak ada kegiatan di luar pada malam hari ini. Dan insya Allah ini akan menjadi host. Dan mudah-mudahan nanti di minggu berikutnya kalau teman-teman itu bisa mengusulkan diri untuk kita gantian. Jadi saya hanya mau menjadi pembuka saja, berikutnya nanti bisa diinisiasi dan dikembangkan oleh teman-teman semuanya. Itu bisa berperan baik sebagai pemateri juga maupun pemandu acara. Seperti itu. Dan saya sampaikan selamat datang ada juga tadi dari ya 8 Dewa ya. Ya, alhamdulillah dengan media ini kita bisa berdiskusi dalam satu ruang yang tanpa lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemudian cuma saya belum persis ini, mohon teman-teman mungkin bisa diaktifkan nanti pada saat diskusi sambil memperkenalkan diri karena tidak semuanya kita kenal ya, baik secara tempat domisili maupun aktivitasnya saat ini. Nah, kemudian pada malam hari ini insya Allah yang menjadi pemateri seperti yang sudah ada di player, yaitu Bung Irfan Maulana, ya yang saya tahu beliau ini dari 8 Dewa juga, kemudian jadi alumni ketua IPL periode tahun sebelum Ali Munawar. Ya, sudah cukup menjadi ya senior dan menjadi membimbing buat juniornya saat ini dan cukup gesit ya. Untuk secara detail nanti sebelum memulai saya kira Bung Irfan juga perlu saya karena nggak mencatat secara detail kurikulum vitae-nya, jadi bisa menyampaikan sendiri latar belakangnya sekilas sebelum biar teman-teman yang lain juga baik di Samarinda maupun di luar bisa lebih kenal. Dan mungkin itu supaya karena waktunya sudah pukul 20 pukul 20:44 waktu Teluk Lerong dan sekitarnya. Jadi tanpa memperpanjang waktu di host, saya serahkan langsung ke Bung Irfan Maulana untuk menyampaikan pemaparannya. Nah, kemudian nanti kita ini di sini sifatnya diskusi ya. Diskusi jadi tidak melulu hanya tertuju pada pemateri, mungkin ada yang memberikan masukan, saran, atau mungkin hal-hal lain yang untuk yang ada kaitannya dengan materi yang disampaikan oleh Bung Irfan. Silakan, kami buka kesempatan seluasnya bagi teman-teman. Kita nanti kita batasi waktu dijadwalkan sampai pukul 21:30, ya kurang lebih nanti kita lihatin situasi dan kondisi. Ya silakan, bismillahirrahmanirrahim, silakan Bung Irfan dilanjutkan sebagai pemateri. Oke, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar yang dari 8 Dewa, sehat kah? Dari 8 Dewa sehat? Sehat, Dari gimana? alhamdulillah. Alhamdulillah. Diaktifkan cam-nya lebih bagus supaya Kameranya kita sebenarnya UMKM itu yang pertama itu adalah silaturahmi. Yeah. Kita dulu mungkin mau berjumpa secara langsung belum ada kesempatan, tapi dengan seperti ini sama sebenarnya untuk berjumpa langsung. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung di kontes diskusi santai ini, santai tapi serius. Lagi membahas tentang UMKM. Selamat memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia itu sebenarnya sudah merdeka secara data, secara administrasi, tapi secara ekonomi kita itu belum merdeka karena
angka pengangguran itu di Indonesia masih tinggi sebenarnya. Jadi hal yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana sih kita merdekakan UMKM. Karena dengan UMKM itu kita bisa maju lebih baik daripada kita bergantung pada perusahaan-perusahaan yang lain atau pada tambang-tambang dan sebagainya. Yang contoh kecil kayak di Kalimantan ini, tambang semakin besar, lingkungan semakin rusak. Oke, kita kembali ke topik mengenai, saya tadi kirimkan mengenai topik tentang merajut apa tadi? Menjerajut cinta. Merajut cinta UMKM. Jadi sebenarnya kenapa saya mengangkat topik itu? Karena pertama hostnya juga lah anak muda. Bagaimana host? Bahkan sudah sepuh. Ya, jadi konsep kecintaan sebenarnya kita lihat tidak ada sesuatu yang sukses, tidak ada sesuatu yang akan berjalan mulus tanpa dibarengi dengan rasa cinta. Cinta merupakan konsep fitrawi yang kemudian yang dimiliki oleh setiap insan. Nah, kalau kita lihat persoalan UMKM hari ini, untuk generasi muda sebenarnya mereka itu keinginan untuk ber-UMKM itu sebenarnya ada. Tapi bagaimana hubungan mereka melakukan UMKM atau kemudian kalau bahasa ini merajut, itu sangat susah. Karena satu dan lain hal. Pertama, ketidakberanian mental. Yang kedua, masalah-masalah lain, salah satu juga masalah ekonomi. Tapi kalau kondisi kayak sekarang, ekonomi itu bukan lagi sebuah masalah, hanya persoalan masalah kemauan. Dan kalau kita tidak memulai, kalau kita tidak merajut, maka mimpi yang akan kita lakukan itu bisa diambil oleh orang lain. Sama kalau tidak mengungkapkan perasaan itu, orang yang kita kagumi diambil orang lain, dan kemudian kita rasa sakit. Nah, sama juga dengan UMKM. Ketika misalnya hari ini kita kagum dengan sebuah program, misalnya nih tentang yang tren-tren sekarang ini jual online. Kita tidak melakukan dan kemudian misalnya contoh kecil nih 8 Dewa nih. 8 Dewa kita nggak lakukan jual online dan orang lain melakukan, kita nyesal nih. Kenapa saya enggak dari dulu? Padahal saya dulu yang mulai konsepnya, kayak gitu. Jadi yang pertama, kita harus mulai. Nggak usah kita mikir belanja sampai saya rugi. Jangan sampai misalnya ini tidak memberikan keuntungan yang lebih. Intinya mulai aja dulu. Ketika kita tertarik, maka mulai. Sama kayak konsep pacaran. Ketika kagum, maka ungkapkan. Jadi setelah kita lakukan, kita akan tahu konsep masalahnya kayak gini. Sama yang dikatakan Prof. Sadino kalau nggak salah, dia itu bilang perbedaannya kenapa orang yang berpendidikan sama orang yang tidak berpendidikan, mereka tuh apa ya? Ketika orang yang berpendidikan mereka tuh mengkonsepkan dulu, memikirkan dulu, baru kemudian memulai. Orang yang kurang pendidikan, kenapa mereka banyak yang sukses? Karena mereka mulai dulu. Jadi mulai aja dulu, selesai mulai masalahnya, baru pikirkan solusinya. Terus yang kedua, kita kebanyakan yang saat ini memilih nih, saya nggak mau ini, jalan, misalnya kalau contoh kecil kayak saya misalnya, saya dari 8 Dewa, lakukan ini, sampai Samarinda, nggak mau lagi itu deh, lakukan ini. Akhirnya kita karena plan, nggak ada yang terrealisasi, nggak ada yang bisa berjalan. Jadi fokus dalam satu titik, fokus dalam satu arah, agar kemudian kita bisa meminimalisir. Oh tahu, ternyata kalau misalnya ini, caranya kayak gini. Ini kayak gini. Dan bukan solusinya. Tapi kalau misalnya kita pelin-pelan, kebanyakan apa yang kita rencanakan nggak ada yang terrealisasi. Jadi fokuskan satu titik, mulailah itu, jalani. Saya sempat kemarin cerita sama tukang jahit sepatu. Jadi ini contoh ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini harga sepatu yang kemudian kalau dilihat sudah murah. Tapi masih ada yang tukang jahit sepatu. Saya sempat, kebetulan saya lewat, saya tertarik, saya singgah. Pak, sudah lama ya kerjakan jahit sepatu? Beliau bilang,
sudah kurang lebih 10 tahun. Kalau boleh tanya ini, kira-kira kalau penghasilannya dalam peratnya gimana? Dibilang kalau misalnya masalah penghasilan per hari kita nggak bisa pastikan sih. Tapi kalau untuk per bulan ya lumayan juga. Kenapa saya bilang lumayan? Rumahnya sudah jadi. Terus yang kemudian dia bisa sekolahkan anaknya. Nah, saya kira sekolah anaknya ini mungkin sekolah gimana? Ternyata anaknya mampu disekolahkan di kedokteran. Hal yang sangat luar biasa sebenarnya. Nah, ternyata hal yang sangat sepele itu memberikan hal yang lebih positif. Sama kayak kita ini mohon maaf mungkin karena banyak dari 8 Dewa dan sebagainya, cuman saya berikan contoh kayak di IPL. Kalau kita sharing-sharing sama teman-teman di IPL, 90% itu mereka tertarik sama UMKM. Hanya persoalan memulai yang kemudian sampai sejauh ini masih termasuk saya juga baru proses merancang, belum ada yang terrealisasi kayak gitu. Tapi saat ini masih proses merancang, mudah-mudahan mohon doa bisa terrealisasi dengan baik dan bisa berjalan dengan baik semua. Amin. Sampai berapa menit ini Pak Moderator? Mohon izin. Ya, sebenarnya kurang lebih 20 menit, tapi ya masih panjang lah. Nanti saya tegur kalau kebanyakan. Ya, jadi ya, santai aja. Ingin sharing karena kalau juga berbicara lebih dalam, saya juga belum lebih paham mengenai UMKM ini. Hanya seperti itu sih. Mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan dulu sama moderator, nanti lebih detailnya kita melalui sharing. Oke. Ya baik, terima kasih Bung Irfan atas judulnya Merajut Cinta UMKM. Saya tadi berharap masih lebih ini, tapi dia nampaknya memperpanjang kita di diskusi ya. Diskusi nggak masalah, dan memang ini ruang kita kan sebut ruang ngobrol sih sebenarnya. Jadi informasikan ke teman-teman yang baru hadir, ini sebenarnya sudah keempat kalinya kita mengadakan, dan di internal warga 8 Dewa Tambuna Loko, karena saya yakin di internal kita sebenarnya banyak bibit-bibit potensi-potensi yang hebat luar biasa, tapi kadang tidak dipupuk, ya, tidak diedifikasi, tidak didorong, sehingga suka mandek bisa saja. Jadi dengan lewat media ini kita bisa sharing, kita jadwalkan secara rutin, dan insya Allah menjadi pencerahan buat kita semua. Nah, tadi disampaikan oleh Bung Irfan, di intinya tadi saya catat yaitu memulai. Jadi pemateri-materi yang berhubungan dengan penjelasan tentang berwirausaha, tentang membangun bisnis, selalu kata yang paling ditekankan itu adalah memulai. Ya, jadi memang ada sedikit, ya bisa dikatakan kritik yang luar biasa buat kita semua, bahwa di Bob Sadinot, saya kira tokoh yang ketika membahas tentang pengusaha bisnis ini sering dijadikan contoh, karena beliau mengubah sebuah pakem ya, yang selama ini kita selalu berpikir bahwa makin tinggi pendidikan kita itu berarti kehidupannya, kesejahteraannya, segalanya makin bagus. Iya. Nah, tetapi ternyata tidak melulu juga jika tidak dikelola secara baik dan benar, ya. Bahwa berapa banyak yang berpendidikan profesor, doktor, bahkan dipekerjakan menjadi karyawan oleh orang-orang yang kadang-kadang sekolah SMP aja kadang nggak tamat. Ya, ini sebuah ironi karena mereka memilih untuk melakukan, tidak terlalu banyak berpikir, sementara kita yang berpendidikan makin tinggi pendidikannya itu makin banyak mikirnya. Ya, iya benar. Jadi itu sebuah ironi, dan ini menjadi kritik buat kita semua. Dan tadi saya sekilas mendapat informasi juga bahwa di 8 Dewa, Bung Irfan juga sudah ada penjual-penjual secara online. Sudah pebisnis online itu di 8 Dewa. Ini luar biasa. Sudah ya. Online. Alhamdulillah. Ya, mungkin nanti kita bisa share seperti apa ininya, karena di sini juga mungkin belum masuk ya si Agustina, nanti juga kita bisa diskusi, karena menjalankan
ada sistem baik reseller, dropshipper juga sudah dijalankan, dan nanti kita akan jadwalkan yang pebisnis seperti itu kita jadikan pemateri dan kita bisa share dan kita bisa record dan kita publikasikan. Itu penting karena kadang teman-teman banyak juga yang pengen mendapatkan visi dari sini, dari ruang ini, tetapi nggak sempat hadir. Jadi kita bisa publikasikan. Saya sudah bukakan channel di YouTube. Dengan begitu hasil diskusi kita nanti kita modifikasi supaya bisa di-share. Itu mungkin sekilas teman-teman tadi sudah mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Bung Irfan, dan sekedar tambahan juga untuk menjadi pencerahan juga buat kita semua bahwa saya juga kaget sekitar 2 tahun lalu kebetulan saya kasih tugas ke siswa saya, kebetulan di SMK saya menangani produk kreatif dan kewirausahaan, ada terus minta siswa untuk melakukan survei tempat-tempat, melakukan kajian di tempat-tempat yang pebisnis mandiri. Nah, akhirnya mereka menemukan sebuah tempat yang membuat saya juga tercengang, yaitu di Samarinda, di Forvo, ada di Kedondong Dalam, ada penjual snack, kalau pas rame-ramenya omsetnya sampai 1 M. Dan itu kan mahasiswa itu kadang malah dia dari ceritanya, dia bermodal 10.000, tapi sekarang omsetnya sudah 1 M. Ya, itu di Kedondong Dalam, saya belum pernah ninjau ke sana, tapi itu hasil dari dipresentasikan oleh siswa saya bahwa kami menemukan ini, ke mereka juga kaget. Ya, di Kedondong Dalam di Forvo. Ya, itu mungkin di awal. Nanti untuk pendalamannya mari kita diskusikan sama-sama. Silakan siapa saja yang mau menyampaikan langsung aktifkan mikrofonnya, perkenalkan diri dan sampaikan masing-masing. Ya, maksimal kurang lebih 5 menit lah. Ya, mungkin gitu saja. Silakan. Malu-malu, selamat datang semuanya yang baru masuk. Penny Novitasari, Jeffrey Lapandewa. Sebentar, selanjutnya saya penasaran, dan ini Vivo 1904 siapa nih? Lapira kalain. Lapira, Pak. Itu makanya tadi saya penasaran tadi. Ya, luar biasa, selamat datang. Posisinya di mana, Bang? Lagi di Kendari nih. Di Kendari, alhamdulillah ada Kendari, ada Lapandeva, luar biasa. Bersyukur kita malam ini kita bisa bertemu saudara-saudara kita dari berbagai daerah. Ya, kembali, silakan menyampaikan. Kenapa? Yang tersebar di seluruh wilayah kayaknya ngumpul semua gitu. Nah, itu luar biasa. Nah, itu makanya di pikiran saya suatu saat memang kita harus bikin reuni nasional untuk warga Lapandeva, bisa dari Sumatera, dari Jawa, dari mana-mana, dari Indonesia Timur. Memang harus kita bikin forum. Saya sudah sampaikan tempoh hari ke Bung Irfan, tinggal kita lanjutkan nih. Ya, jadi sebelum lanjut saya Oke. masalah. Saya sudah komunikasikan di Ternate, sudah itu dan mereka respon, di Ambon juga mereka respon. Tinggal minumnya aja nih. Nah, itu. Saya harapkan nanti IPL yang jadi inisiatornya tuh. Yang jadi fasilitatornya. Boleh. Sepertinya memang IPL harus menjadi inisiatornya, Pak Ida. Iya, kan saya dorong terus ini biar kita tukang dorong aja ya kan. Oh iya. Oke, kembali ke materi kita. Silakan yang mau menyampaikan gagasannya, mungkin Bung Arifin, silakan duluan. Oke, apa kita bahas ini, Pak Ida? Sambung yang tadi ya? Ya, sambung yang tadi, atau yang penting masih berkaitan dengan yang tadi, nggak masalah. Yang penting masih berkaitan. Sebenarnya kalau misalnya saya sedikit out of the box ya, karena memang kalau disampaikan sama saudari Irfan tadi memang benar. Dewasa ini yang kita sedih itu adalah, bukan sedih lah ya, yang menjadi salah satu yang harus kita banyak perbaiki itu adalah mindset sebenarnya. Kenapa banyak orang masih berpikir untuk kuliah, kemudian bekerja dan segala macam, kita hanya berbicara masalah mindset. Kalau saya kebetulan memang tidak terlalu banyak atau belum terlalu banyak berkecimpung ataupun duduk bareng dengan saudara-saudara saya. Karena memang banyak aktivitas saya itu bermain itu di luar daripada lingkungan kita pada dasarnya. Lingkungan kerja saya memaksa harus bergaul dengan etnis Tionghoa, yang mana memang di benak saya itu memang sudah tidak ada lagi yang namanya pemikiran untuk menjadi seorang employee, itu udah enggak, karena memang
sejak 12 tahun yang lalu saya berkecimpung di bidang entrepreneur, mulai dari terutama di bidang marketing ya, jadi jual sesuatu yang nggak pernah wujud, yang dianggap orang nggak mungkin, tapi itu 12 tahun saya berkiprah, alhamdulillah benar-benar bisa memberikan sesuatu buat saya dan keluarga. Nah, apa yang paling banyak saya pelajari itu adalah kita hanya berbicara masalah mindset. Dari zaman dulu sampai dengan sekarang, anak itu sudah ditanamkan satu mindset yang menurut saya itu ketika mau dirubah juga itu nggak gampang. Kenapa? Dari kecil kita disuruh belajar yang rajin, belajar yang pintar agar supaya nanti bisa kuliah. Jadi ketika sudah kuliah dapat ijazah, ketika sudah dapat ijazah kita jadi mudah cari kerja. Jadi memang dari dulu ditanamkan kita untuk mudah untuk mencari kerja. Alhamdulillahnya dari pemaparan Irfan tadi artinya dan juga fakta dan data yang diberikan oleh teman-teman dari Tambuna Loko, dari Kendari, dan sama dengan Pak Ida tadi sendiri bahwa sudah banyak generasi muda dari 8 Dewa Tambuna Loko itu sudah mulai berpikir mengenai yang namanya wira swasta. Kalau saya sedikit melangkah, jadi kalau bidangnya saya nanti mungkin ke belakang hari mudah-mudahan saya juga bisa berbagi, sudah bukan lagi bagaimana berusaha untuk mendapatkan uang. Kalau di saya, ya pengalaman ini hanya cerita pengalaman saya berbagi dengan teman-teman, bagaimana how to double your income, ya kan, bagaimana menciptakan income tanpa harus ada modal, kemudian bagaimana bisa menggandakan income atau menerima duit meskipun saya hanya duduk manis di rumah, nggak ngapa-ngapain, tapi duitnya masuk terus. Jadi itu yang sudah ditanamkan kepada saya sejak bertahun-tahun yang lalu, sehingga alhamdulillah sampai dengan detik ini pun juga meskipun mungkin kelihatannya kayak nggak kerja gitu ya, kalau bisa zaman dulu kan nggak kerja, punya duit, kita dipikir ngepet gitu. Tapi kalau untuk era-era sekarang udah enggak gitu loh. Udah era-era sekarang ketika misalnya orang diem, kelihatannya pengangguran, kelihatannya nggak ngapa-ngapain, tapi ternyata mereka punya income itu bergulir terus. Nah, itulah profesi, aktivitas yang saya kerjakan sejak 12 tahun yang lalu sampai dengan hari ini. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya nanti bisa berbagi dengan teman-teman how to create that gitu kan. Lalu kemudian kita berbicara kembali ke masalah mindset. Saya hanya mencoba menduplikat kepada teman-teman bahwa ketika mau menciptakan satu bisnis UMKM, itu bukan hanya yang penting bisa dapat sekian sehari, yang penting bisa dapat sekian sehari. No. Saya berharapnya teman-teman ketika menciptakan satu bisnis UMKM harus dibuatkan blueprint-nya. Mau dibawa kemana? Mau seperti apa setahun ke depan? Mau seperti apa 3 tahun ke depan? Mau seperti apa 5 tahun ke depan? Sehingga kita punya goals, kita punya target itu benar-benar kita udah tahu kita mesti ngapain. Ibarat kata kalau misalnya kita mau bangun rumah, beda bangunnya rumah yang kita hanya asal bangun dengan rumah yang kita buat perencanaannya. Itu secara target pencapaian, pembuatan, kualitas, dan model itu udah pasti jauh lebih bagus dibandingkan dengan rumah yang kita hanya ya udah yang penting kita bikin, kita rame-rame atau perompu-rompu kita kerjain sama-sama, itu pasti beda hasilnya dengan sesuatu bangunan yang kita build dengan kita buat planning dan juga langkah-langkah kerja yang benar. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau secara UMKM saya udah setuju sama teman-teman. Saya berharap adik-adik kita yang masih menempuh jalur kuliah sudah mulai dirubah mindset-nya, bukan lagi kuliah untuk gampang dapat kerja. Sudah kemudian kalau yang sudah mulai berusaha berbisnis UMKM, jangan lagi berpikir bahwa yang penting bisa makan, yang penting dapat sekian. No. Ada pepatah yang mengatakan ya kan, tadi kalau Bob Sadino bilang, kita juga ada pepatah, mimpilah setinggi langit, supaya kalaupun dia jatuhnya ke bulan atau ke bintang gitu kan. It means artinya apa sebenarnya? Saya cuma mau membawa adik-adik kita yang jauh lebih muda, yang punya pola pemikiran yang jauh lebih fresh, itu bisa punya dream yang benar-benar kuat, punya dream yang benar-benar tinggi, sehingga pencapaian mereka 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan itu bisa memberikan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Bukan cuma hanya sekedar menjadi orang yang sukses biasa, tetapi benar-benar sukses banget gitu loh. Dan ketika sudah bisa sukses banget, itu bisa menarik saudara-saudara yang lain, bisa menarik adik-adik yang lain. Dan terutama ketika mindset-nya udah benar, nanti akan banyak banget jalan yang bisa kita kerjain bareng-bareng agar supaya bisa merangkul seluruh seluruh generasi muda dari 8 Dewa dan Tambuna Loko yang bukan hanya bisa mensejahterakan orang-orang yang di negeri rantau, tapi juga bisa memberikan dampak dan efek kepada mancuana-mancuana kita ataupun saudara-saudara kita yang masih ada di daerah. Kurang lebih seperti itu sih Pak Ida.
Oke, terima kasih Bung Arifin Laode. Ini biar berteman-teman juga mau tahu ya, kenal ini apa kuliahnya dulu di mana Bung Arifin? Saya kuliah Politeknik. Ya Politeknik biar ya Politeknik. Jurusannya Kuliah apa? di Apa hukum kemarin sipil ya? Sipil. Ya, bukan, saya teknik mesin. Teknik mesin. Nah ini yang mas saya itu saya pertegas bahwa apapun disiplin ilmu kita ketika kita Yes. kuliah tidak berarti bahwa kita harus berkutat di bidang itu saja ya. Oh yes, betul. Ya itu Betul, yang. betul. Jadi kadang-kadang kita berpikir pokoknya saya jurusan ini saya bukan apa itu ditawari wirausaha ya. Wirausaha saya kan ini apa itu calon guru. Kadang-kadang begitu. Itu sudah jadi terbentuk. Ya, terima kasih. Ya, yang lain silakan menyampaikan sekaligus atau mau mempertegas apa yang disampaikan Bung Irfan tadi merajut cinta UMKM dan kemudian ditambahkan oleh Bung Arifin Laode bahwa karena masih sekarang yang namanya dinamika itu selalu berubah. Yang kita tahu dalam sosiologi segala sesuatu pasti berubah, hanya satu yang sifatnya abadi yaitu perubahan itu sendiri yang sifatnya kekal. Yang selalu seperti itu. Dan hari ini kadang kita sudah masih berpikir bahwa sebuah mobil itu jalan di aspal, sekarang sudah banyak mobil yang sudah bisa terbang. Kita kadang belum berpikir ke sana sih, berpikir saja belum, tapi orang yang pihak lain sudah menciptakan. Itulah kita harus memperluas cakrawala wawasan supaya tidak menjadi manusia masa lalu yang kebetulan hidup di zaman sekarang. Ya, generasi 8 Dewa enggak bisa lagi disamakan generasi yang 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Sekarang udah luar biasa, baik secara gagasan, pemikiran, cara pandang. Ya, silakan teman-teman yang memberikan kontribusi pemikirannya, baik bertanya, menanggapi, maupun juga menyampaikan informasi baru, wawasan baru untuk memperkaya kita semua. Silakan. Ya, silakan yang baru bergabung Bahrian, kemudian Bung Jeffrey Lapandewa. Oppo A12 itu Bang Gusman. Kenapa? Oppo A12. Oppo 12. Bung siapa? Bang Gusman. Gusman. Iya. Luar biasa Gusman. Selamat datang Bang. Tolong diperkenalkan. Tampilkan. Nah ini yang saya tunggu-tunggu juga sebenarnya. Alhamdulillah. Nah dan nanti kita jadwalkan kalau jaringannya di sana bagus harus jadi pemateri di ruangan kita. Dan ini yang muda-muda. Nah, luar biasa. Ini Feni Novitasari, IPL. Ini juga rencana bikin usaha apa kemarin ya? Apa aksesoris? Coba aktifkan. Ini mana orangnya ini? Malu-malu ini. Ada Pak. Ayo tampil dong. Masa kalau sudah dibina, kalau sudah saya bina masih malu-malu itu kebangetan ini. Oke. Silakan yang IPL yang mau atau siapapun yang mau menyampaikan gagasannya. Ya kan. Atau Feni, silakan Feni Novitasari. Nggak ada Pak. Nggak ada itu loh. Kalau bahas UMKM. Oh, iya. Tentang bisnis. Soalnya sampai kapan Pak kita mau jadi jongosnya orang? Nah itu. Sampai kapan mau jadi jongosnya orang kan? Iya. Kalau kita bisa buka lapangan kerja buat orang, kenapa kita nggak buka usaha Pak? Betul. Artinya kalau kita jadi karyawan aja paling enggak ya kita hanya untuk diri sendiri dan keluarga kan begitu ya. Tapi kalau membuka UMKM paling tidak ya punya kesempatan untuk berbagi terutama yang menjadi lapangan kerja buat orang lain kan gitu. Ya. Iya Pak. Ada sudah dilaksanakan kemarin yang bikin apa itu? Bung Mbak Feni? Sudah Pak, cuman kemarin tuh terhalang sama pekerjaan aja Pak. Oh, masih sibuk di kerjaan itu ya. Ya enggak apa-apa. Kita harapkan sih mudah-mudahan cepat diselesaikan kerjaannya baru punya usaha sendiri. Amin. Nah, itu. Jadi kerja di toko atau kerja dimanapun jangan terlalu lama, itu harapan kita. Iya. Iya, betul. Tapi Pak jadi jongosnya orang. Nah, itu. Capek kan? Iya. Makan Buka usaha sendiri. Makan hati kadang-kadang. Sering makan hati. Kalau hati ayam sih enak. Protein. Iya. Bung.
Jadi sambil menunggu juga sih kita hanya sekedar bercerita. Dan Ya, silakan, kalau saya Ya. itu saat ini lebih senang menceritakan ceritanya orang. Mohon maaf karena kalau saya menceritakan cerita sendiri, cerita saya itu bersecuil. Ya, sebentar. Iya, jangan cerita sendiri, bahaya. Bahaya minggu kemarin. Silakan. Jadi kalau saya pernah lihat juga ceritanya Dr. Tirta, beliau itu seorang dokter dan di masa pendidikannya dia salah satu dokter pintar, makanya dia mendapat penghargaan cum laude dari UGM dan kemudian dia kerja sebagai dokter dan kita tahu bersama penghasilan dokter itu ya luar biasa. Tapi dia malah keluar dari dokter untuk kemudian memilih untuk buka laundry sepatu. Kalau kita pikir mungkin kalau mikiran saya, ngapain buka laundry sepatu? Jadi dokter itu lebih enak. Tapi ternyata omsetnya dia buka laundry sepatu itu lebih banyak ketimbang dia jadi dokter. Karyawannya banyak. Jadi ternyata kalau kita ber-UMKM ini hanya keraguan sebenarnya tapi memberikan hasil yang lebih baik. Kalau kita fokus ya. Gimana Bang Kamil? Atau bagaimana forum semua? Ya betul, emang seperti itu. Makanya kita ngumpul begini karena alasan kita visinya kita lihat seperti itu. Tinggal kita mau mendiskusikannya dan memformulasi, kemudian mengaplikasinya, implementasinya di lapangan kan gitu. Ya. Dan pemerintah lagi pusing sekarang karena berbagai terobosan baru untuk mengembangkan UMKM itu belum maksimal. Makanya mudah-mudahan di forum-forum kita seperti ini, minimal di lingkungan kita dorong seperti ini supaya tidak menambah pusing pemerintah. Ya silakan Bung Gusman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat IPL yang baru selesai melakukan perombakan ya, pergerakan musyawarah besar MUBES ya. Siap, makasih. Selamat bagi ketua yang sudah terpilih. Salam-salam juga buat ketua yang dimisioner dan ketua umum IPL ya. Cara UMKM memang untuk rata-rata kaum milenial ini awalnya itu bingung rata-rata mau bikin usaha apa. Sedangkan di dalam konsepnya sendiri bahwa dia ingin buka usaha, ada beberapa, tapi rata-rata tahapan memulainya itu yang agak sulit. Singkat ya, saya pulang dari Lapandewa, awalnya sampai di sini ya, masuk juga titik jenuh. Apa yang bisa saya lakukan di Lapandewa? Ternyata dari usaha-usaha yang kita rintis pelan-pelan ya sudah mulai dikenal. Intinya itu berani memulai aja dulu. Kalau kita bicara usaha, kami di sini sama istri rintis jahit yang artinya walaupun masih kecil-kecilan, tetapi revenue harian itu kita sudah bisa targetkan. Misalnya saya target 50.000 sehari. Saya dibagi ada permakan, ada target jahitan, ada buat apa, itu 50.000 per harinya. Jadi plus hari Minggu saya libur, berarti 28 hari itu sudah bisa ketres berapa jumlahnya. Usaha sembako juga begitu. Jadi intinya itu sebenarnya kalau kita bicara UMKM itu berani memulai aja dulu, sama support kawan-kawan yang di sekeliling kita itu ada yang support. Pemula itu ketika dia mulai usahanya, kita ini yang harus berani beli itu jualannya. Misalnya dia jualan kue, kita itu yang pertama yang harus sebenarnya. Yang pertama yang pergi tempat usahanya, beli ini, ajak teman-teman, itu ada kawan kita buka usaha. Sebenarnya itu yang harus jiwa kita yang supportnya itu yang tinggi. Jangan, dia baru jualan ini dan lain-lain. Jadi setiap yang mau usaha
Misalnya nih, Irfan buka usaha apa? Cemilan lah, kue. Yang kawan-kawan di Samarinda, IPL semua itu mengeluarkan uangnya itu 5.000, saya beli 5.000, kawan di Pahlawan beli 5.000, itu dikali banyak itu, dikali 10 aja sudah 50. Jadi support kita sebenarnya dari sebuah komunitas itu, organisasi atau kerukunan, itu ada political commitment. Jadi di situ jangan sampai dia buka usaha, pertama dia buka hari perdana, usahanya enggak laku. Nah, itu jadi beban moralnya dia. Tetapi disupport, awal-awalnya disupport. Nah, itu cara teknikalnya. Memang hari ini jangankan di kota ya, di desa ini memang PR kita itu, kita hal-hal yang lain itu kita sepelekan dulu. Kita bagaimana kita berpikir bahwa ekonomi itu di Lapan Dewa kita bisa hidupkan, semua sektor harus kita hidupkan. Dia berbaur ekonomi. Hari ini ada beberapa komunitas, misalnya Ladani, Jeffrey, mereka itu masih muda, tapi bertani tiap hari, tiap pasar mereka jual, pasarannya, sayurnya dia jual. Hari ini lockdown ya, Lapan Dewa hari ini Barata ya. Iya kah? Jadi Barata kita telusuri, ternyata betul juga ya, memang kasus-kasus bicara Kalelei itu Pugaunto yang memang ditangani juga dengan Barata, tidak ada aktivitas apapun, lara epi cucu dan lain-lain, tapi dampaknya itu di kampung dampaknya besar. Hari ini, ekonominya juga apa yang bisa kita hidupkan? Nah, ketika ada orang yang jualan, kita support, beli jualannya, ayo. Dia buka jualan, beli sayur, kita kontak kawan-kawan yang lain, dikontak, Ladani jualan sayurnya, ayo kita beli sayurnya. Jadi kita just support, itu pertama, itu dalam kondisi begini, itu supportnya yang kita perlukan itu. Saling membantu. Misalnya Mbak Feni jualan, atau temannya yang jualan, itu usahakan yang awal pertama itu dia buka usahanya, beli produknya. Dan satu lagi, jadi kalau ada yang jualan, ada yang buka usaha, itu support orang-orang yang di sekeliling kita itu membantu, sebenarnya dia akan jadi beban. Jadi, oh ternyata jualan enak ya, jualan begini-begini. Akhirnya merambah, terus kita bantu bicara pembukuannya, kita bantu juga, oh ini harusnya begini, just komennya itu, bicara komen usaha, ya kita usahakan komennya, komennya yang positif semua, apapun, kalau ada yang misalnya, ini kurang apa, tolong ditambahi, itu kita gunakan dengan bahasa yang tidak membuat si penjual ini down. Memang semua lini ini memang kita hidupkan ya dengan UMKM. Lapan Dewa hari ini sudah bermunculan kedai-kedai kopi ya. Ada beberapa kedai-kedai pojok sudah ada Singku, ada kedai 2000. Hari ini sudah bagus ya Lapan Dewa. Cuma daya beli masyarakat hari ini, karena penghasilan itu yang memang rata-rata, kemarin saya sempat ketemu lah Hidayat yang memang dia pelaku UMKM juga, dia jual kopi. Yang sebelumnya itu di awal-awal yang kita herankan Januari itu kemarin itu rata-rata dia bisa omsetnya itu sehari bisa 200.000, tetapi sampai itu hanya bisa dia cakup 50.000 per harinya.
Nah, ini PR. Sebenarnya pekerjaannya bukan hanya masyarakat, lintas sektoral ini, bahwa pemerintah memang harus canangkan program itu UMKM-nya supportnya bukan dari masyarakat, tetapi dari kalangan atas, dari pemerintahnya memang harus ambil langkah melalui support-supportnya untuk pelaku UMKM. Kalau tidak disupport, kita cuma bisa komen bahwa UMKM begini, tidak ada aksi nyatanya di lapangan, ya begini-begini aja kita ekonomi secara keseluruhan. Oke, saya pikir mungkin ada lagi yang mau komen tentang UMKM. Dari saya mungkin just support dulu, sama berani membuka usaha. Saya pikir kalau kita sudah berani buka usaha sama supportnya, kita bisa berani beli produk yang lain. Insya Allah kita buka produk pasti juga dibeli. Hukum seperti itu. Hukum jual beli. Saya pikir itu, saya kembalikan ke Bang Amil. Oke, terima kasih Bung Gusman. Ya, sekaligus spirit, motivasi sekaligus juga informasi yang saya juga baru tahu kalau keadaan 8 Dewa hari ini, per hari ini seperti itu ya. Kita doakan mudah-mudahan cepat situasinya kembali normal dan kehidupan masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Dan di sisi lain kita bisa mengambil nilai positifnya bahwa memang kadang-kadang di dalam kesulitan, dalam keterbatasan, justru ditulah powernya kreativitas orang keluar. Sampai ada istilah itu the power of kepepet itu kan. Ya, kalau kita selalu dalam situasi yang semuanya serba mudah, serba nyaman, kadang kreativitasnya nggak terbangun. Tapi dalam situasi yang kesulitan, kejepit, disitulah bagaimana cara mengembangkan diri, membangun diri supaya bertahan hidup. Itu akan keluar yang luar biasa dari, ya sebagai contoh kecil, kalau orang kadang sering kita dengar kalau orang lagi kebakaran itu, pas kebakaran seseorang bisa ngangkat kulkas sendirian, ya. Tapi begitu kebakarannya selesai, suruh ngangkat 4 orang, itu masih belum kuat. Itu pada saat kepepet luar biasa energinya. Nah, itulah jadi ya ya saya kira masih, mudah-mudahan masih ada yang mau menyampaikan gasannya. Insya Allah kita batasi nanti sampai pukul 21.40 ya, sesuai dengan kontrak di ruangan ini. Seperti itu. Silakan yang mau menyampaikannya. Terima kasih Bung Gusman atasnya tadi ya, luar biasa. Mudah-mudahan di sana juga banyak generasi muda yang memiliki inspirasi untuk membangun usaha sendiri. Ya, ini juga saya lihat sudah Bung Surya ya, Arif Suryadi. Ya, silakan yang ini diperkenalkan ini. Atau ini ada Jeffrey Lapandewa, kalau nggak salah tadi disebut ya. Ini kayaknya yang dimaksud. Ya, silakan. Ya, silakan Jeffrey Lapandewa diperkenalkan. Saya juga nggak tahu, ini diperkenalkan supaya kita bisa lebih enak ngobrolnya. Silakan, saya kasih kesempatan Jeffrey Lapandewa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi ya Bang Gusman tadi sebut saya, cuman pelakunya bukan saya, kakakku Hidayat. Saya pikir satu komunitas itu. Oh iya. Ya artinya yang Siap. di lapangan itu Bang Darni sama kakak Hidayat. Oh iya. Tapi satu tim gitu ya. Ada ingin disampaikan kepada kita? Belum ada. Oh, belum ada, ya udah nggak masalah. Ya. Oke, terima kasih. Yang lain silakan. Ini siapa tadi, ada Lapira, mana Lapira, masih ada nggak? Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya sih saya, karena mohon maaf, saya ucapkan mohon maaf tadi terlambat masuk juga, jadi tidak bisa menyimak dari awal dan tidak tahu juga poin-poinnya sudah sampai mana tadi.
Nah, kalau untuk dari segi sih saya setuju sama komennya Bang Gusman juga tadi soal support, itu penting sekali. Memang kalau untuk pelaku sih saya memang belum memulai, hanya saja ya ini ya tambah wawasan, cari sharing-sharing juga dari teman-teman yang sudah memulai. Saya masih belum ada, Bang Amin. Oke, terima kasih. Iya, masih nyimak aja. Terima kasih. Oke, terima kasih, nggak masalah. Saya minta yang dari 8 dewa, yang siapa tadi, Insani ke siapa tadi, mohon nyampaikan walaupun nggak terlama, paling nggak ada ininya. Saya kepengen dari suara perempuan. Silakan. Tentang pelaku-pelaku usaha yang sudah merintis maupun sudah menjalankan. Silakan. Sani, ada Isma. Ya pokoknya mana yang Halo Isma, monitor Isma. Ya, kita tadi yang berbicara perempuan baru Feni Novitasari tadi. Silakan. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Sebenarnya kalau saya sih lebih ke keberanian kita dulu. Kalau kita sudah berani membuka, insya Allah pasti semua akan dilancarkan. Saya cerita pengalaman pribadi. Kemarin karena ada juga lowongan di rumah, kita coba-coba buka pesanan kacang sembunyi. Alhamdulillah lancar. Itu untuk area 8 dewa saja. Kemarin karena kita tidak berani untuk panggil karyawan. Kalaupun untuk lebaran kami kemarin alhamdulillah berhasil. Bahkan banyak yang peminat daripada apa yang kami buat. Dari situ saya bisa menarik kesimpulan. Ternyata apa yang kita akan lakukan itu kita jalani saja dulu, insya Allah pasti akan berjalan lancar. Adapun titik-titik lemahnya nanti pasti kita bisa dapat, namun jangan berputus asa karena itu sebagian dari proses. Alhamdulillah sudah 2 kali lebaran, ini selalunya lancar, bisa membantu juga ekonomi di rumah. Kemudian saya selang waktu kerja, saya juga bisa ambil barang aksesoris seperti masker, jilbab. Alhamdulillah lancar-lancar. Dari situ kita bisa bahagia lah, bisa senang saja sama bisnis. Ya, oke, terima kasih. Mohon maaf sedikit saya batasi karena waktu kita juga terbatas. Dan insya Allah kita jadwalkan nanti khusus untuk yang pelaku-pelaku kita diskusikan secara spesial ya di ruangan. Karena saya senang sekali ternyata kalau dikumpulkan ternyata banyak sebenarnya kita yang pegiat-pegiat yang baru dan mau berbagi informasinya, dan mudah-mudahan bisa di-share ke pihak lain, saudara-saudara kita, keluarga kita, yang supaya banyak terinspirasi untuk memulai. Ya. Bang Emil, sedikit masuk saya sedikit. Oh ya, silakan. Sedikit saya mau bercerita, saya lupa tadi. Asal jangan kelamaan ya. Iya. Ada satu tips untuk berjualan tanpa modal. Jadi saya kemarin itu awal merintis jualan sarung, itu saya jualkan produk orang. Wah, Isma tahu juga. Reseller ya? Ya, saya ambil sarung itu dengan orang itu, Bang, Pak, saya jualkan sarungnya di warung dengan saya ambil keuntungan sedikit aja. Itu tanpa modal, saya jual tanpa modal. 1 bulan berjalan, saya sudah paham. Terus saya telusuri di mana dia ambil dan lain-lain. Saya pergi juga ke tempatnya. Memang betul di tempatnya juga itu dia kasih saya dulu barangnya. Dia kasih saya barangnya, ini barangnya, keuntungannya sekian, sedikit aja, sedikit tipis.
Tetapi tanpa modal, 1 bulan saya kasihkan uang yang kita jualkan itu. Jadi sebenarnya itu asas kepercayaan dan mulai merintis. Jadi hari ini jualan sarung, walaupun sudah ada online, keuntungannya sedikit tetapi berjalan. Jadi kawan-kawan kalau mau mulai usaha sembako di rumah misalnya, usaha di rumah ya kontak kawan-kawan yang kerja di pergudangan, ambil dulu barangnya, asas kepercayaan yang dibangun, keuntungannya sekian-sekian. Itu dari saya. Oke. Ya, Jadi terima kasih. mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan yang mau memulai usaha. Ya, terima kasih. Makanya tadi saya bilang saya perlu agendakan saya khusus untuk Gusman karena saya yakin banyak nanti saya pengen gali lebih ini sekaligus kalau kan nggak mungkin pidato di perapatan atau di simpangan kan. Kalau kita diskusi secara khusus kemudian kita publikasikan, saya kira banyak yang mendapat spirit dan informasi dari itu. Iya, Bung Gusman ya. Betul. Oke, siap. Alhamdulillah. Yang kapan nanti kita diskusikan lebih lanjut di luar forum ini. Ya. Dan terakhir mungkin saya minta satu lagi tadi dari 8 Dewa, Insani, silakan. Walaupun sebentar saya pengen dengar suaranya lah. Mohon diaktifkan sebelum kita closing. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diaktifkan cam-nya? Sabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal tentang bahas UMKM, saya pernah merintis tapi sekarang lagi macet karena ada lain hal atau ya ada yang lebih prioritaskan. Saya pernah lakukan penjualan tentang snack popcorn. Itu sudah dijual di mana? Di kios-kios di dekat sekolah, kantin sekolah. Sama ada juga pernah mahasiswa mereka lakukan bazar sampai ada yang mahasiswa di Lande pernah juga ambil sampai di situ. Sekarang lagi macet jadi masih susah untuk buka itu, jadi belum lagi. Nanti insya Allah bulan depan baru bisa lagi. Itu saja. Ya, oke, terima kasih, luar biasa. Ya, jadi saya sangat mengharapkan nanti untuk di pertemuan-pertemuan berikutnya kita jadwalkan itu di waktu kita lebih cepat ininya, disiplin masuknya, karena tadi kita mulai sudah cukup terlambat, jadi hampir 45 menit kita terlambat, jadi masih banyak yang pengen kita diskusikan, tapi waktunya juga terbatas di sini. Saya sebenarnya harusnya sudah masuk di room lain lagi. Ya. Baik. Nah, satu hal sebelum saya closing mungkin yang ini tadi informasi dari Bung Gusman tadi, bahwa kalau ada yang memulai, ini mungkin perhatian kita semua ya, kalau ada yang memulai, kitalah yang pertama harus membeli. Ya, jangan sampai membuat orang lain jadi kapok atau misalnya stres gara-gara ya biasa kan memulai itu sesuatu yang berat ya, berat. Tapi kalau kita support, insya Allah menjadi awal yang baik untuk berkembang. Dan problem kita kadang-kadang adalah ketika warga kita yang jualan, kita cenderung itu juga minggu kemarin sebelumnya sudah sempat kita bahas, ini mindset ini yang perlu kita rubah sebenarnya. Ketika warga kita yang jualan, harusnya kita sendiri yang paling mengawali membeli. Kemudian satu lagi bahwa kalau sudah diberikan harga, sesama warga kita tolong jangan menawar. Kalau perlu kasih lebih. Ya, problemnya adalah ketika diberikan ke kita sebenarnya kan sudah dikurangi itu harganya. Kalau kita minta kurang lagi, berarti itu pasti rugi dia. Ya, itu harus kita ubah. Kadang-kadang mentang-mentang sesama warga kita tawar saya ini sampai capek nih. Ya Allah, padahal kita sudah kasih harga yang sangat murah. Karena dia tahu sesama warga nggak mungkin ngasih lebih mahal. Tapi kitanya yang kurang tahu diri. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan tidak semuanya saya kasih kesempatan untuk berbicara. Insya Allah di kesempatan lain lebih kita gali lagi. Saya akhiri, kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau aktifkan camnya. Oh, itu pasang wajah-wajah cantik. Penny Novitasari dari tadi udah pasang. Oke. Oke, semangat ya semuanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, kita closing. Oke, pamit semuanya ya. Ya, Siap, Pak, siap. Makasih. Makasih banyak. Oke.